Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan teman-teman lalu berdoa. Siap, Grat. Hormat, Grat. Tegap, Grat. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Gimana kabarnya siang ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba lirik kanan kiri temannya. Ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Berarti masuk semua ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau melihat kerapian kalian, jadi silakan berdiri. Ya, Ibu melihat kerapian kalian. Bajunya yang belum masuk. Sudah selesai, duduk. Coba lihat di bawah mejanya apakah masih ada sampah-sampah. Ada? Tidak? Sudah. Berarti sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda masih ingat belajar kita minggu kemarin? Coba siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Tentang apa? Saya, Bu. Silakan Mila. Tentang apa Mila? Tentang pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah bisa atau pandai mengatur dengan baik, seperti dalam mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Oke, terima kasih jawabannya Mila. Berarti Mila di rumah belajar ya. Begitu juga yang lain ya, harus belajar ya. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang stop bullying. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tentu harus tahu tujuan dulu. Tujuan layanan di sini ya. Oke. Layanan di sini ada 5. 1, konseli di sini sama dengan siswa ya. Ingat ya, kalau di bimbingan konseli namanya. Jadi, konseli dapat memahami pengertian bullying. Yang kedua, konseli dapat memahami sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang ketiga, konseling dapat memahami cara mencegah dan melawan bullying. Yang keempat, konseli dapat menolak perilaku bullying. Yang kelima, konseli dapat menentukan langkah-langkah mencegah perilaku bullying. Jadi, sekarang sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian bullying, nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian bullying, Ananda pernah nggak mendengar kata-kata bullying?
Ayo, siapa yang bisa? Apa itu bullying? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, Aura. Apa itu bullying? Bullying adalah tingkah laku yang menyakiti orang lain. Oke, jawabannya sangat bagus. Selanjutnya masih ada? Coba. Oke, Nabila. Coba. Oke, jadi kita sudah mendengar semua jawaban dari kawan-kawan tadi. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Nah, di sini pengertian bullying adalah di sini terlihat bahwa pengertian bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti. Jadi, di sini bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di masyarakat ataupun di sosial media. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis bullying. Satu ada bullying fisik, 2 verbal, 3 bullying sosial, dan terakhir bullying kiber. Di sini terlihat contoh bullying fisik seperti menendang, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Jadi yang selanjutnya bullying verbal di sini menyebutkan nama buruk, mengancam, serta merendahkan. Selanjutnya bullying sosial seperti mengisolasi seseorang, menyebarkan gosip, merusak reputasi seseorang. Terakhir tentang cyberbullying. Cyber ini bisa terjadi di media sosial. Gimana Anda semua? Semangat? Semangat, Bu. Coba kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi. Kita lanjut ya. Di sini siapa yang menjadi bullying? Siapa yang menjadi bullying? Di sini terlihat orang yang balas dendam, orang yang merasa punya kekuatan, orang yang disuruh oleh orang lain. Orang yang hilang kendali karena emosi dan sebab lain. Siapa yang jadi sasaran korban di sini? Sasaran korban bullying? Sini terlihat orang yang balas dendam, orang yang berperilaku aneh, orang yang tengil. Jadi siapa yang menjadi bullying di sini sama dengan yang pelaku. Ya, di sini ya. Nampak terlihat di sini contoh pelaku bullying di sini. Bahasanya aja yang di sini ya. Sini ada korban. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan asesmen awal. Di sini nanti Ibu bagikan berbentuk pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ya? Ya atau tidak. Jadi ini berdasarkan pengalaman kalian ya. Jadi tentu jawaban setiap kalian
Tidak akan sama. Ya, Ibu bagikan ya. Ibu bagikan. Nanti Ibu jelaskan cara mengisinya. Bagaimana? Nanti Ibu jelaskan. Dah, di sini ada berbentuk pertanyaan atau bentuk kuesioner ya, jawabannya ya atau tidak ya. Nanti kalian isi ya atau tidak. Apakah kalian pernah diejek, diolok-olok ya. Jadi Ibu kasih waktunya 3 menit dari sekarang. Ya. Sudah selesai ya? Ibu kumpulkan lagi. Oke, kalian sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan di dalam bentuk kuesioner ini. Jadi Ibu tengok, Ibu lihat di sini rata-rata Ananda semua pernah kena bullying, korban bullying. Di sini bullying itu tidak hanya berbentuk fisik. Bullying ini bisa juga terjadi seperti mengejek, itu verbal ya, fisik, verbal. Nah, di sini ya, jangan kalian menganggap kalau bullying itu hanya sekedar memukul, menendang. Banyak contoh-contohnya ya. Gimana Nanda? Masih semangat? Masih. Nah, oke. Ibu melanjutkan lagi ya. Cara mengendalikan perilaku bullying. Di sini terlihat bahwa perilaku bullying itu berulang dan disengaja. Yang kedua, korban merasa tidak bisa melawan dan
melarikan diri. Itu korbannya. Menggunakan kekuatan fisik, psikologis, atau posisi sosial untuk menekan atau mengintimidasi. Selanjutnya, dampak bullying. Di sini juga terlihat bahwa dampak bullying itu bisa terjadi dampak bullying seperti depresi, cemas, apalagi stres, penurunan rasa percaya diri. Kalau seandainya yang fisik di sini tengok luka-luka akibat kekerasan fisik, gangguan tidur, gangguan makan, serta penurunan prestasi sekolah. Oke, sejauh ini dari pengertian jenis-jenis bullying, terus cara pencegahannya, cara apa? Tadi siapa? Dampaknya, cara-cara. Dari tadi Ibu kan menjelaskan tentang pengertian bullying. Apa itu bullying kan? Jenis-jenisnya. Terus dampaknya. Ada nggak kira-kira Ananda yang mau bertanya? Atau Ibu yang bertanya? Coba, siapa yang bertanya? Oke, Ziyad, silakan. Ada pertanyaan dari teman. Kalau kami Bu diejek sama kawan atau teman, menyebut nama ayah saya kepada saya Bu, kepada siapa kami melaporkan Bu? Gimana caranya Bu? Jadi di sini kalian kalau di sekolah, kalian nanti melapor ke wali kelas atau guru BK. Siapa yang ada di sekolah? Contohnya kesiswaan. Ya. Selanjutnya, kalau ya terjadi di masyarakat, kalau jadi masyarakat, kita melapor kepada siapa? Kepada orang terdekat, kepada RT RW. Jadi masih ada kan Anda yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, Naila, silakan. Bagaimana kalau di rumah kami mendapatkan perilaku bullying? Bagaimana kalau di rumah kami mendapat perilaku bullying? Oke, jadi kalau di rumah kita ingat ya, perilaku bullying itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat, di rumah juga ada perilaku bullying. Seperti dipukul, maaf ya, dipukul sama orang tuanya. Pukulnya itu tidak sesuai lagi dengan pukul untuk mengajar kita. Sudah melewati batas. Jadi kepada siapa kita melapor? Ya orang terdekat. Seperti kepada ibu, kepada nenek kalau masih hidup. Udah jelas? Selanjutnya, di sini Ibu ada video. Ya. Nanti tolong kalian tengok video ini. Setelah video ini Ibu tayangkan, nanti Ibu kita tanya jawab. Nah. Suatu pagi yang cerah,
Dah, tolong ya nak, ditulis ya. Ditulis ya. Kalau kalian nanti nggak diingat, tolong ya ditulis. Kalau kalian nanti lupa, katakan lupa. Nah. Ya. Siapa pelakunya? Siapa korbannya? Coba dicatat ya, siapa yang pelaku. Pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terbelah kehidupan antara Bagi dan Hari. Itu dong dari tadi. Hari pun berlalu dengan Hari yang selalu dirundung oleh Bagi. Bagi yang merasa juga ia kuat, kerap mengganggu Hari setiap ada kesempatan. Mulai didorong, menekan Hari. Menurut air hingga mati air. Mendengarkan hadiah siswi, ia bertugas menemui Bagi dan Hari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa Bu. Itu aku cuma bercanda sama Ari. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak. Aku minta maaf Bu, bukan ke Ibu dong. Minta maaf ya Ari. Oh iya, Ari itu Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Iya Bu. Nah, selesai ya. Sudahkah Anda menengok, mengamati videonya? Jadi, di sini Ibu pengen tahu dan bertanya kepada kalian tentang pemahaman kalian. Apakah kalian tahu pelaku dan korban dari video tersebut? Saya Bu. Nah, silakan Najwa. Siapa? Oke. Ada yang lain? Terima kasih jawabannya Najwa. Tepuk tangan untuk Najwa. Jadi di video tersebut terlihat bahwa pelaku yang ada di video tersebut adalah Badi. Sedangkan korbannya adalah Ari. Oke. Jadi kita harus menjauhi perbuatan bullying, perilaku bullying. Dan di sini Ibu ada tugas tentang bullying di sekolah atau di rumah. Nanti Ibu bagikan
Nanti Ibu bagikan ini berbentuk lembaran. Di sini nanti kalian mengisi lembaran ini. Contoh bullying di lingkungan sekolah apa? Contoh lingkungan bullying di tempat tinggal. Jadi kalian isi ini ya, Ibu bagikan. Dah, Ananda semua, coba perhatikan kertasnya ya. Nanti kalian isi ya. Dah, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Gimana Nanda semua? Dah? Udah selesai? Oke. Dah ya? Ibu kumpulkan ya. Sudah? Di sini Bu sudah mengumpulkan yang kalian kerjakan tadi ya. Rata-rata di sini Bu tengok kalian sudah tahu bullying itu di sekolah seperti apa, bullying itu di tempat tinggal seperti apa, ya.
Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Membuat poster tentang bullying. Jadi kalian yang membuat posternya ya. Kalian bikin posternya. Nanti kalian foto, kalian jadikan DP atau di WA ataupun di medsos lainnya seperti Instagram. Jadi kalian bikin, setelah kalian foto, kalian bikin dulu status, kalian screenshot, nanti kirim ke ibu. Ya, semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Oke, tepuk semangat. Oke. Di sini sebelum kita mengakhiri, Ibu menyimpulkan bahwa bullying itu perilaku yang tidak baik. Bullying itu adalah perilaku yang tercela. Jadi untuk Ananda semua, tolong jauhi ya. Kalau seandainya di sini ada pelaku ataupun korban. Kalau seandainya ada korban, cepat melapor. Melapor kepada siapa kalau di sekolah? Kepada wali kelas atau guru BK. Kalau seandainya tidak juga diproses, langsung tanya ke kesiswaan. Kalau di sekolah ya, kalau di masyarakat, kita melapor ke RW, RT. Ya, Nanda semua? Oke. Itulah. Baiklah, Nanda. Di sini Ananda Ibu bagikan ada tugas. Di sini Ibu menjelaskan sedikit tentang dampak bullying. Di sini ada dampak bullying, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, dampaknya apa? Depresi. Kalian sudah melihat kan? Oke. Dampak bullying, udah nampak ya. Dampak bullying sini bagi pelaku. Dampak bullying di sini terlihat kesulitan dalam hubungan interpersonal dan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan ya. Cara menyelesaikan masalah kemungkinan lebih besar terlibat aktivitas kriminal. Itu bagi perilaku ya. Tapi kalau di sini penyebab bullying bisa, faktor penyebabnya bullying bisa terjadi karena perilaku kurang percaya diri. Gimana Ananda semua? Masih semangat kan? Masih, Bu. Oke. Di sini setelah Ibu menjelaskan materi dari awal sampai akhir, gimana perasaan Ananda semua? Apakah senang dengan materi Ibu berikan atau tidak? Materi kita hari ini kan bullying. Gimana? Ananda, senang atau tidak? Senang, Bu. Oke. Jadi di sini Ibu ada memberikan selembaran berbentuk cara mencegah bullying.
Ya, Ibu bagikan ya. Tolong kerjakan. Ibu kasih waktunya cuma 2 menit. Lima menit lah ya. Oh iya, oke, 2 menit. Dua menit saja ya. Nah, 2 menit dari sekarang. Dah, selesai. Sudah? Ibu kumpulkan jawaban Ananda semua. Sudah selesai ya. Dan di sini Ibu lihat kalian sudah mengisi lembaran ini. Kalian sudah pada tahu ya semua tentang perilaku bullying. Tadi Ibu juga telah menjelaskan bullying di sekolah seperti apa. Ya. Dah. Di sini terlihat bahwa tanda-tanda korban bullying. Dia sering mengeluh, dia mengalami penurunan prestasi, menjadi lebih pendiam, itu bagi korban ya. Sedangkan bagi pelaku, dia berani dan percaya diri, menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri, itu cara menghadapi bullying ya. Cara menghadapi bullying, hadapi bullying dengan berani, percaya diri. Dah. Jadi, kalian sudah pada tahu bullying itu apa. Ya. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Ibu mohon maaf kalau seandainya ada kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, tunggu gurunya ya, masuk ya. Jangan keluar. Oke, terima kasih.